Baik, ada komentar yang heran kenapa pemerintah pendapatan pajaknya besar banget dipajak, seolah-olah dari tambang dan migas nggak ada pendapatannya. Ya betul, Anda heran dan saya juga heran. Jadi kalau kita lihat di sini bagan ya, pendapatan negara Indonesia mayoritas memang dari pajak. Sebanyak 82,9% pendapatan negara adalah pajak. Bayangkan 82, kita bulatin lah 83%. Itu semuanya dari pajak. Bayangkan kalau seandainya masyarakat tidak bayar pajak. Ini negara bakalan ambruk karena gak bakalan punya modal untuk memanage dan untuk menjalankan sebuah pemerintahan tanpa adanya penghasilan dari pajak masyarakat ya. Yang tentunya yang menyumbang sebagian besar pajak terhadap pemerintah itu bukan orang-orang kaya, karena orang-orang kaya hanya 0, sekian persen dari seluruh masyarakat Indonesia. Yang menyumbang pajak terbesar terhadap negara adalah kelas menengah yang seringkali dilupakan eksistensinya oleh pemerintah kita. Oke, kita lanjutkan, kita lihat lagi bagan ini ya. Ya, mayoritas memang dari pajak, kemudian sisanya dari BUMN hanya berapa persen, kemudian dari sumber daya alam hanya berapa persen, tinggal lihat sendiri di situ. Jadi ya, memang ini menjadi pertanyaan besar juga, kenapa dengan sumber daya alam yang melimpah, kita tidak mampu mendayagunakan sumber daya alam itu untuk kesejahteraan dan untuk pemasukan yang sangat besar bagi negara kita. Kalau seandainya sumber daya alam itu dikelola dengan baik, dengan pengelolaan yang maksimal, amanah, dan transparan tentunya, pemerintah tidak perlu lagi ya bersandar pada penghasilan rakyat, dalam tanda kutip kalau bahasa kasarnya malak rakyat ya, untuk menjalankan pemerintahan ini. Ya, jadi wajar kalau umpamanya masyarakat banyak yang marah-marah, kecewa, bahkan kritis terhadap pemerintah ketika pemerintah tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Ya, karena pemerintah, para pejabat-pejabat, presiden, menteri-menteri, anggota dewan, semua digaji oleh uang rakyat, digaji dari pajak-pajak rakyat. Dan bahkan dengan semua pajak mayoritas 83% ini dari rakyat, belum tentu itu pajak kemaslahatannya akan kembali kepada rakyat ya. Berapa persen sih yang kembali ke rakyat? Berapa persen sih yang kembali ke jalanan, ke infrastruktur? Berapa persen yang kembali untuk mendayagunakan kesejahteraan masyarakat? Ya, itu pertanyaannya. Balik lagi ke sumber daya alam. SDA kita, sumber daya alam kita ini adalah peringkat ke-6 terbesar sedunia. Bayangkan, peringkat ke-6 terbesar sedunia. Dengan sumber daya alam dari mineral, batu bara, emas, bahkan Freeport yang di Papua itu bisa menghasilkan ratusan kilo dalam sehari. Bayangkan, ratusan kilo dalam sehari mereka hasilkan dalam produksi Freeport. Tapi apakah itu memberikan impact terhadap masyarakat kita? Tidak. Ya, karena memang kita juga masih bingung kenapa sumber daya alam sebanyak itu tidak memberikan dampak yang besar bagi penerimaan negara kita. Barangkali kamu yang punya wawasan luas terkait hal itu boleh share di kolom komentar.